Iya. Oke, ya, shalom semuanya. Halo. Shalom. Halo, Belia. Oke, kita berkumpul lagi di ibadah fellowship kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau angkat satu penyembahan untuk Tuhan, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita angkat pujian dari awal suara. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin. Saudara, kita mau sama-sama percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya ketika kita berdoa kepadanya, maka Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan mukjizat itu pasti akan terjadi, saudara. Haleluya, kita mau sama-sama angkat penyembahan dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu nyata. Kami mau percaya, kami mau memuliakan nama-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya,
mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat pujian bagi kita percaya mujizat pasti terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau yang berikan mujizat, mujizat-Mu akan terjadi Bapa. Kami mau memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, tiada mustahil bagi-Mu. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Benar Tuhan Yesus, ketika kami percaya Bapa, kami menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Ketika kami mau berdoa kepadamu, datang kepadamu dengan bersungguh-sungguh ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu pasti terjadi atas kami Tuhan Yesus. Bagi kami yang sakit ya Bapa, kami yang berkebutuhan Bapa, kami yang sedang mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu pasti akan datang kepada kami ya Bapa. Tidak yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami benar-benar bersungguh-sungguh datang kepadamu ya Bapa, maka Engkau yang memberikan mujizat-Mu terjadi atas kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan biarkan mujizat kami terjadi atas kami, keluarga kami Bapa, orang-orang terdekat kami Tuhan, kami percaya ya Bapa. Tidak mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kalaupun sebentar ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus pada malam hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang tutup bungkus kami Tuhan, baik dimanapun kami berada ya Bapa, Kau yang lingkupi kami sepanjang malam ini Tuhan Yesus, agar kami bisa ya Bapa mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum sempat hadir ya Bapa pada malam hari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang tutup bungkus mereka ya Bapa sepanjang malam itu Tuhan Yesus, sehingga ya Bapa di lain kesempatan mereka bisa lagi berkumpul bersama memuliakan nama Tuhan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kalau sebentar kami akan memuliakan, memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Kau yang berkati kami Bapa, Kau berikan kami spirit yang kuat ya Bapa, agar kami bisa Bapa memuliakan nama-Mu dengan penuh kebahagiaan di hati kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita sudah penuh dengan mujizat Tuhan, amin. Kita mau sama-sama angkat pujian bagi Dia dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari mana? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan bagi umat yang telah dimenangkan. Namun kita mau nyanyi puji dari awal dengan penuh sukacita dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Terdengar suara
Tuhan dari Sion terdengar suara, sorak kegirangan bagi umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion terdengar suara, sorak kegirangan bagi umat yang telah dimenangkan, bagi umat yang telah dimenangkan. Haleluya, kita sudah menyembah dan memuji nama Dia, kita sudah penuh dengan kuasa Tuhan, amin. Oke, sekarang saya akan buka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang ingin bersaksi pada malam hari ini. Saya persilakan. Ada yang ingin bersaksi pada malam hari ini? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bersaksi, kita akan mau sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat satu penyembahan mukjizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Haleluya, saudara. Kita percaya kita pasti akan menang dalam Tuhan. Kita mau sama-sama angkat penyembahan dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Oh, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke, Shalom. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah, firman Tuhan, kita masuk dalam doa dulu. Bapa yang baik dan bersyukur Tuhan, terima kasih buat waktu yang terbaik Tuhan berikan pada kami untuk kami kembali belajar untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Hamba serahkan waktu yang Tuhan berikan ini, Tuhan berikan internet yang terbaik, Tuhan juga berikan kami hati yang terbaik, hati yang subur agar kami dapat menjadi lahan yang terbaik Tuhan, untuk kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang membukakan kami hikmat kemampuan untuk kami mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Bagi kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan berikan kita kesehatan terbaik untuk kita terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya mau ambil di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai 11. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita ini sudah sering kita dengar ya, dari sekolah minggu juga sering kita dengar cerita ini. Mari kita mau belajar kembali. Saya mau kasih judul di cerita ini adalah hampir mengenal Yesus. Kita baca dari ayat pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat 10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, sampai di situ ya, kita lihat. Cerita ini sudah sering kita dengar dari sekolah minggu, bahkan sering juga kita dengar di firman Tuhan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Di sini saya mau mengambil judul hampir mengenal Yesus. Kita lihat orang-orang ini yang berbondong-bondong datang. Mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan kepada orang sakit, dan mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika mereka mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan, di situ dikatakan ada 5.000 laki-laki, orang dewasa ya, tidak terhitung anak kecil lagi, karena ada anak kecil juga. Yang dihitung ada orang dewasa, ada sekitar 5.000 orang.
mereka, Tuhan kasihan melihat mereka, karena hampir seharian mereka mengikuti Yesus. Mungkin saja mereka kelaparan. Yesus mau mencobai muridnya. Di sini kita lihat Yesus bertanya kepada Filipus. Ya, di sini Tuhan bertanya kepada Filipus, karena Tuhan mau mencobai. Tuhan mau melihat apakah murid ini mengenal betul dengan gurunya yang memberikan mujizat, ya. Padahal murid-murid Yesus sering mengikuti Yesus dan melihat mujizat-mujizat yang Yesus berikan. Tapi di sini Filipus berkata, di sini jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seharusnya murid-murid Yesus sudah tahu apa yang akan Yesus lakukan untuk orang sebanyak itu. Tapi di sini murid-murid masih menanyakan hal itu pada Yesus. Padahal mereka sering melihat mujizat yang Tuhan berikan. Di situ Tuhan sengaja untuk mencobai mereka. Ya, ternyata di situ ada satu anak kecil yang membawa bekal dari rumah. Karena orang dulu, zaman dulu di bangsa Israel itu, mereka kalau mendengarkan firman itu bisa seharian. Kalau anak kecil biasa dibawakan bekal oleh orang tuanya, ya. Karena kita tahu pada zaman itu nggak mungkin ada warung-warung atau rumah makan, ya, di sekitar situ. Jadi mereka membawa bekal untuk anaknya karena takut mereka akan kelaparan. Saking seriusnya anak ini mendengar firman Tuhan, dia lupa dengan bekal yang dia bawa. Dia tidak makan bekal itu. Sehingga murid Yesus Andreas mendapatkan anak ini dan mengatakan anak ini mempunyai roti dan ikan. Kemudian Tuhan berkata, bawa kemari, dan Tuhan mengucap syukur sehingga menjadi banyak. Dan 5.000 orang ini kenyang makan berkat yang Tuhan berikan ketika Tuhan mengucap syukur, ya. Kita lihat sampai berlebihan. Kalau kita memetik dari cerita ini, jika kita melihat dari peristiwa ini, orang begitu semangat untuk mencari Tuhan. Mereka semangat mencari Tuhan. Sayangnya mereka mencari Tuhan bukan karena percaya, tapi karena mereka mengenal bahwa Tuhan memberikan mujizat. Mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Mereka tidak sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan Yesus. Ya, karena di akhir cerita nanti kita lihat ternyata banyak yang meninggalkan Tuhan. Kita lihat masa kini tidak sedikit juga orang yang mencari dan menyembah Tuhan Yesus hanya mencari keuntungan. Ya. Keuntungan untuk mencari berkat yang berlimpah. Mereka bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan yang adalah roti hidup. Mereka hanya mencari roti yang mengenyangkan perut mereka aja. Di situ dikatakan, ya, mencari untuk dirinya. Bila itu menjadi motivasi utama kita mengikut Tuhan, maka itu tidak akan pernah menolong kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, jadi hati-hati saudara, motivasi kita harus benar dalam mencari Tuhan. Jangan kita mencari Tuhan karena mujizat Tuhan. Jangan kita mencari Tuhan karena mengharapkan berkat, mengharapkan kekayaan, keuntungan. Kalau kita punya motivasi yang demikian, maka ketika kita tidak mendapatkannya, maka kita akan mencari Tuhan yang lain lagi. Ya kan? Kita akan kecewa dan meninggal Tuhan. Ingatlah, pada saat ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku, Petrus? Ya, kita ada firman Tuhan yang berkata begitu, kan? Tuhan tidak perlu jawaban kita. Tuhan tahu hati kita, ya. Hati kita yang terus mengasihi Tuhan. Karena dia terlebih dulu mengasihi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Kasihilah Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena dialah roti hidup. Kemudian kita lihat lagi kalau kita baca lebih lanjut di bawahnya lagi, ya, karena ini sangat panjang ceritanya. Jadi singkat cerita, mereka berhasil kemudian Yesus pergi dari mereka setelah mereka
sudah kenyang, Yesus meninggalkan mereka. Ya, Yesus menyeberang ke danau. Kemudian mereka mencari Tuhan lagi, mencari Tuhan Yesus. Setelah mereka menemukan Yesus, Yesus bukannya memuji mereka. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Coba kita buka di Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Ya, di sini Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kemudian ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Amin ya saudara, sini jelas ya. Tuhan ingin kita mencari roti hidup, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan makanan yang hanya, mesti katakan bukan makanan yang hanya kita nikmati sehari-hari. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan mau kita benar-benar mengenal Dia. Dialah roti hidup yang membawa kita ke dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Namun pada akhirnya kita lihat kalau kita baca lagi di Yohanes 6 ayat 60 mengatakan sesudah mendengar semuanya itu banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan Yesus tentang roti hidup ini dianggap oleh murid-murid itu sangat keras. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti karena yang mereka pikirkan adalah jasmani mereka, ya, roti yang mereka perlukan sehari-hari. Dan Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Bayangkan saudara, murid-murid Yesus saja mengundurkan diri meninggalkan Dia ketika Yesus mengatakan bahwa Dialah roti hidup, roti yang memberikan kehidupan. Pas itu murid-murid Yesus itu banyak sekali saudara. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus ini, mereka merasa kecewa karena mereka salah motivasi. Ya, mereka bukan mencari Yesus yang memberikan sumber kehidupan. Mereka hanya mencari hal-hal duniawi yang mengenyangkan untuk duniawi saja, saudara. Mungkin harta kekayaan, mungkin jabatan, ya kan? Itu yang mereka cari. Mereka salah motivasi. Jadi untuk setiap kita, berhati-hatilah. Kalau kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita cari Tuhan dalam firman-Nya. Kita cari roti hidup yang membawa kita kekekalan. Bukan roti yang hanya sementara di dunia ini, saudara. Ya. Ternyata perkataan Yesus tersebut malah membuat orang-orang ini tidak jadi mengikut Yesus. Karena mereka menemukan bahwa pemberian nomor satu yang Yesus inginkan bukanlah roti dunia, melainkan dirinya sendiri. Mereka tidak terlalu tertarik. Ya, mereka tidak terlalu tertarik dengan roti hidup yang Yesus bicarakan ini. Yang mereka lebih inginkan adalah roti dunia yang selama ini mereka cari-cari. Hati-hati, janganlah kita menjadi manusia yang mempunyai hati yang masih duniawi. Hati yang belum benar-benar terus mencari Tuhan. Sebenarnya di dalam dunia ini akan ada banyak orang yang mau mengikut Yesus, namun tidak semuanya benar-benar mengikut Yesus, benar-benar mencari Yesus. Banyak motivasinya seperti orang-orang yang murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus ini, saudara. Di zaman sekarang juga banyak.
Ya, kita lihat banyak lagi gereja-gereja yang mengumandangkan tentang berkat. Berkat pasti Tuhan berikan. Tuhan sanggup memberikan berkat itu pada setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena dunia ini adalah milik Tuhan. Ya kan? Tidak mungkin dong Tuhan tidak sanggup memberikan berkat. Tapi yang Tuhan inginkan adalah cari dahulu kerajaan Allah, yaitu cari dahulu kehendak Allah. Maka berkat-berkat itu akan diberikan. Ya, maka berkat-berkat itu akan Tuhan berikan. Yang Tuhan mau itu hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Dia. Tuhan tahu berkat-berkat fisik bukanlah apa yang manusia sebenarnya butuhkan. Ya, yang manusia butuhkan sebenarnya adalah keselamatan dalam dirinya, di dalam Allah itu sendiri. Allah mau kita ini tidak binasa. Allah mau kita ada di dalam di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Ya, Tuhan telah berkorban, Tuhan mati kayu salib untuk menebus dosa kita, memberikan keselamatan untuk kita yang kita sia-siakan. Mari kita kejar keselamatan itu. Kita lakukan ya di dalam setiap kehidupan kita. Banyak sekali anak Tuhan yang berteriak-teriak, Tuhan itu jahat, Tuhan tidak menolong saya. Di saat saya susah, di saat saya punya masalah, Tuhan tidak menolong saya. Banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan hal-hal seperti itu. Ya. Banyak sekali. Karena mereka salah motivasi. Karena mereka tidak mau mencari kehendak Tuhan yang sebenarnya, yang Tuhan inginkan. Tuhan sanggup menolong kita pada saat kita kesusahan. Tuhan juga sanggup menolong kita dalam setiap masalah kita, asalkan kita mau melibatkan Tuhan. Ya, asalkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka Tuhan sanggup menyelesaikan setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Imani itu, saudara. Karena iman itu yang membawa kita semakin teguh dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan terus di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita lihat di Yohanes 6, coba buka ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Multimedia tolong Yohanes 3 ayat 16. Ya, ayat ini sangat familiar ya. Gangguannya. Baik, saya bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan kekayaan, kesehatan, dan segalanya yang manusia inginkan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Ya, betul. Teman-teman, orang-orang yang terus mengikut Yesus dengan setia hingga akhir bukanlah mereka yang mendapatkan segalanya yang mereka inginkan di dunia ini, melainkan orang-orang yang terus mengikut Yesus dengan setia hingga akhir zaman. Ya, hingga akhir kehidupan mereka, sehingga mereka memperoleh kekekalan. Ini yang Tuhan mau, karena Allah telah mempunyai kasih yang begitu besar. Dia memberikan anaknya, mengatakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa ya teman-teman ini ya. Ini pegangan kita. Inilah kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kepada setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Allah janjikan hidup yang kekal.
Ya, jadi eh, Tuhan, ya di sini kita lihat jawab Simon ya, kepadanya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalau kita baca seterusnya dari Yohanes 6:6 sampai 6:9, itu ada perkataan Simon Petrus kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ini pertanyaan Simon ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah kudus dan yang kudus dari Allah. Ya. Di sini murid-murid belum betul-betul paham dengan perkataan Yesus. Mereka masih bingung. Mereka belum mengerti dengan perkataan Yesus bahwa dia adalah roti hidup, bahwa dia adalah yang dari Allah, bahwa dia adalah yang Allah utus untuk memberikan keselamatan kepada kita. Ya, kalau di sini motivasi yang benar untuk mencari Tuhan itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Bagaimana sih motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Coba buka di Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ya. Jadi motivasi kita yang mencari kebenaran untuk menuju kepada Bapa adalah carilah Yesus. Karena dialah jalan dan kebenaran yang hidup. Ya, kalau kita ingin mengikut Yesus, ingin hidup seperti dia, ya, kepada dia ada jalan kebenaran dan hidup yang mengantar kita sampai kepada Bapa. Ini saudara. Jadi sungguh-sungguhlah mencari Tuhan, sungguh-sungguhlah terus ada dalam hadirat Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan orang-orang sekitar kita, tapi andalkanlah Tuhan di setiap kehidupan kita. Motivasi yang benar, jangan kita mencari Tuhan karena masalah saya ingin masalah saya beres. Saya mencari Tuhan, saya ingin diberikan kekayaan. Saya mencari Tuhan karena saya ingin dihormati segala macam deh, yang hal-hal yang duniawi. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi carilah Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam hadiratnya. Karena segala berkat, kesehatan, ya, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita masuk dalam Tuhan, cari dulu Tuhan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari roti yang hidup yang membawa kekekalan. Bukan roti yang hanya mengenyangkan kita, hanya sementara saja, saudara. Ya, dunia akan berlalu, tapi kasih Tuhan, keselamatan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, itu akan kita miliki sampai nanti ya Tuhan menjemput kita. Ya. Ya, firman Tuhan kita sampai di sini. Saya menghimbau agar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang benar dalam Tuhan, agar kita tidak salah persepsi, salah pemikiran, ya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar untuk setiap kita. Mari kita masuk dalam doa, kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman yang begitu singkat yang kami dengar. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk setia dalam Engkau, karena Engkaulah roti hidup yang membawa kami ke dalam hidup yang kekal.
Kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi teladan hidup kami. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan ke WL. Oke. Ya, terima kasih Bu Ana atas firman-Nya yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya untuk pengumuman. Ada pengumuman? Kak Yohan atau Ibu Mary? Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita hari ini beribadah melalui fellowship Zoom. Ini di tahun 2022, ini yang terakhir saudara. Ya, karena nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin, itu sudah memasuki di tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih kepada hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, Filia yang telah membawakan pujian penyembahan yang luar biasa, yang telah memberkati kita, lalu tim media, yang telah melayani Tuhan Yesus, dan terlebih lagi firman Tuhan yang telah disampaikan di sana. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini di ujung akhir tahun, ya, di tahun 2022. Jadi tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara ya. Dan tadi sudah kita mendengarkan bahwa ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena melihat tanda-tanda mujizat, ya. Sebetulnya bukan itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Kita ya, mengikuti Tuhan Yesus karena Yohanes 3 ayat 16 yang tadi disebutkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Dia menyelamatkan manusia melalui anaknya, ya. Nah, kita sudah diselamatkan dari dosa kutuk turunan, ya. Nah, ingat saudara bahwa kita ini sejak lahir membawa dosa kutukan, kutuk turunan, saudara. Nah, dosa kutuk turunan ini hanya bisa diputuskan oleh dengan curahan darah, yaitu darah Tuhan Yesus, saudara. Sebab itu kita sungguh bahagia sekali, bangga ya kita mempunyai Allah yang luar biasa. Yesus waktu dalam pelayanannya, Dia sudah memberikan teladan bagaimana harus kita berbuat di dunia ini, saudara. Itu Yesus sudah memberikan contoh, teladan bagi kita semua, saudara ya. Nah, di tahun 2023 ini kita percaya, saudara, di tahun 2003 ini tema kita The Year of Significant Change, ya. Artinya kita harus melakukan perubahan yang signifikan di tahun 2023, saudara. Ya. Walaupun ya kita mendengar ya ada kabar yang sangat-sangat menakutkan di hati kita, sangat khawatir di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang akan terjadi resesi, saudara. Tetapi yaitu, saudara, apabila kita dekat, ya, tadi firman Tuhan katakan, kalau tandanya kita dekat dengan Yesus, kita ada damai sukacita, saudara. Ya. Terus yang kedua pun saya mendapatkan kabar bahwa minggu-minggu ini
akan terjadi cuaca yang sungguh-sungguh luar biasa ya, yang ekstrim, saudara. Itu ya kita mendengar, ya kita nggak usah khawatir, saudara, tetapi kita harus mempunyai hikmat, saudara. Artinya kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, saudara. Karena seandainya diizinkan itu terjadi, kekuatan apapun juga tidak bisa dihalau, saudara ya. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa menghalaunya, saudara ya. Terima kasih pada hambanya Ibu Ana. Lalu jangan lupa, saudara, minggu yang akan datang kita akan melakukan ibadah di awal tahun ya, di tanggal 1 Januari ya, tentunya di gereja Betani Jemaat Immanuel ya, di Pasar Ruko Modern. Hari Minggu ini kita adakan perjamuan kasih, saudara ya. Di list grup itu sudah ada beberapa keluarga yang membawa makanan, saudara ya, karena memang di tanggal 1 ini kita ada ibadah awal tahun, lalu disertai dengan perjamuan kasih. Nah, perjamuan kudus kita akan dilaksanakan di minggu yang kedua, saudara, yang akan dilayani oleh Bapak Korda, ya, Bapak Insinyur Andreas Kurniawan. Ya, jadi perjamuan kudus di gereja kita ini di minggu kedua, karena gereja kita masih gereja perintis, saudara ya, jadi masih di bawah naungan Betani Anointing of Peace. Ya, puji nama Tuhan, acara Natal kita sungguh luar biasa, sederhana tetapi berhikmat, sederhana tetapi kesatuan sungguh luar biasa, saudara ya. Khususnya anak-anak muda ya yang terus melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan ya, sungguh luar biasa, mereka bekerja keras, saudara ya, dengan dana yang seadanya, saudara, dan ya menghasilkan yang luar biasa, saudara. Itu ya, sungguh luar biasa, karena memang gereja kita visinya yaitu kesatuan keluarga, saudara ya. Oleh sebab itu, nah saya pun mengajak ya supaya di tahun 2023 ada perubahan di keluarga kita ya. Yang dulu mungkin kita ya tidak dapat bersatu ya dengan pasangan kita atau dengan anak kita. Nah, di tahun 2023 ini kita harus melakukan perubahan yang signifikan sekali, saudara ya. Eratkan, saudara, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan anggota keluarga, dan semuanya itu kalau seandainya kita bersatu, itu akan terjadi perubahan yang signifikan sekali, saudara ya. Baik itu di dalam kehidupan kita maupun di dalam menghadapi masalah. Menghadapi masalah kita tidak bisa sendiri, saudara. Tuhan sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, ya kita harus bersatu, saudara. Ya, masalah apapun juga, ya kita ya diskusikan dengan keluarga, ya lalu kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara. Kita hanya mengucap syukur, saudara, seperti yang firman tadi katakan. Yesus membawa 2 ikan, ya, 5 roti 2 ikan, saudara ya, hanya mengucap syukur, saudara, dan itu Allah Bapa itu menyediakan makanan untuk 5.000 orang, bahkan lebih, saudara, sampai dia kenyang, saudara ya. Itu yang Yesus lakukan, mengucap syukur. Nah, itu teladan bagi kita, saudara. Di setiap masalah apapun juga, ya, kita mengucap syukur, saudara. Ya, kita ikuti langkah-langkah Tuhan Yesus, saudara.
dan itu pasti kita akan diberikan kekuatan, ya, bukannya menghindari masalah, saudara. Ya, saya sering kali berkata setiap masalah bukannya berarti kita harus menghindar. Setiap masalah harus kita hadapi, tetapi dengan apa, saudara? Dengan senjata Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai panglima kita, saudara. Ya, ibarat Goliat, ya, dikalahkan oleh Daud. Kalau seandainya secara manusia, Daud itu kecil, saudara, sedangkan Goliat itu orangnya tinggi besar, berpakaian tentara yang lengkap, saudara, tetapi dapat dikalahkan oleh Daud dengan ketapel, saudara, dengan batu kerikil yang kecil. Itu semua karena apa? Karena Daud datang bersama Tuhan, dengan Allah, saudara, ya, dengan senjata Allah, saudara, bukannya dengan kekuatan sendiri, saudara. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau apabila engkau mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, dan diberkatilah engkau apabila engkau mengandalkan Tuhan Allahmu, saudara, ya. Itu, saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa, ya, yang mengajarkan kepada kita harus mengandalkan Tuhan. Dan sekali lagi, kita datang ke dalam hadirat Tuhan bukannya karena kita melihat mujizat Tuhan, bukan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Makanya kita datang, kita mengucap syukur, kita memuji, menyembah nama Tuhan karena Dia baik, sangat baik, ya, saudara. Ya, baik, terima kasih Bu Ana sekali lagi. Dan tadi sudah beberapa pengumuman. Dan nanti nanti di awal tahun, ya, saya dengan koordinator yang mungkin akan membicarakan untuk perkembangan di tahun 2023. Saya percaya, saudara, gereja kita, Tuhan yang telah membukanya, dan pasti Tuhan akan memperlebarkan kerajaannya, saudara, ya. Itu saja pengumumannya pada malam hari ini. Dan ya, sebelum mengakhiri, ya, saya atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih kepada semuanya, pada saudara-saudara, baik itu di dalam doa, materi, pikiran, tenaga, yang terus memuliakan nama Tuhan, saudaranya. Di ujung tahun ini, saudara, biarlah kita dapat melewati bersama-sama di tahun 2022, walaupun dengan rintangan badai yang silih berganti, ya, saudara, tetapi dengan kesatuan kita, dengan kesatuan yang ada di ibadah Jum ini, kita boleh dikuatkan, saudara, ya. Jum ini sudah memasuki usia, ya, kurang lebih 3 tahun, ya, 3 tahun, saudara. Dan puji nama Tuhan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di kita semua, ya. Baik, itu saja beberapa pengumumannya. Dan jangan lupa nanti tanggal 1 jam 10 pagi kita akan memulai ibadah perdana di tahun 2023 dengan membawa hati kita kepada Tuhan di awal tahun. Dan setiap tahun biasanya kita ada persembahan sulung dan persembahan kasih, saudara, ya, perjamuan kasih, saudara. Jadi nanti setelah ibadah kita akan makan bersama-sama, saudara, ya. Itu saja firman Tuhan. Lalu doa syafaat. Oh, Ibu Sunting, ya, doa syafaat. Ya, Ibu Sunting, dan saya melihat di device ini ada yang baru, ya. Ini namanya Malik, ya, Malik, Bapak atau Ibu. Boleh dibuka, boleh kita kenalan supaya kita kenal satu sama yang lain. Selamat datang, Shalom. Shalom. Pak Henry toh.
Ya, nama Malik kan adalah raja ya. Malik ini siapa gitu. Ternyata ini anggota yang lama, anggota baru stok lama. Selamat datang, Kak Malik. Maka saya pakai Aduh. nama Arab-Araban, Kristen Arab. Aduh. Kalau ganti nama mesti ada tumpeng nih Pak. Enggak, maksudnya pembelajaran. Oh, Malik artinya apa? Jadi kita jadi ngerti gitu. Oh iya, Malik gitu loh. Dan sebenarnya karena rata-rata tuh anak-anak Tuhan di Arab tuh nama Malik itu ya sebutan sebenarnya raja sebenarnya. Seperti itu. Oh. Itu dari Malika, Pak. Iya. Oh. Soalnya di sini bertanya-tanya Malik siapa ini? Ternyata kita di prank ya. Ya di prank, kena prank kita. Di prank kita semua. Nanti saya lihat gitu kan, Pak Henry sudah muncul di layarnya, tapi saya tidak memperhatikan namanya, gitu kan. Iya. Baik. Jangan goyang-goyang kalau mau duduk temen. Oke, Jadi, ternyata ini Pak Henry. Ya, baik saudara. Jadi ini bukan yang baru saudara, tetapi ini yang lama saudara. Baik, ya shalom juga untuk Bu Jenny di Medan ya, lalu di Ibu Ping Saputri, lalu semuanya ya. Sekali lagi saya mengucapkan Merry Christmas, Merry Christmas dan Bu Jenny. Happy New Year, Devina ya. Devina, dadah, shalom. Kapan-kapan Merry ya, Christmas. ke Bekasi ya. Yo. Nanti kalau ke Bekasi, kabar-kabarin kita. Baik, oke, kita akan melanjutkan masuk ke dalam doa syafaat. Mungkin ada yang mau minta didoakan, silakan, saudara. Siapa yang mau minta didoakan? Saya. Oh, Ibu Ripong. Ya, apa? Tangannya belum beres. Terapinya masih sakit. Ya. Ya, Ibu Sunting, Ibu Lipong untuk kesehatan tangannya ya dipulihkan. Siapa lagi? Ya, mendoakan Pak buat gereja dengan tanggal 25 sampai 26 ini banyak hal yang luar biasa yang kita lihat di medsos maupun ini, tapi kita mendoakan supaya anak-anak Tuhan yang tersakiti atau ini selalu diberi kekuatan di dalam menjalankan Natal dan Tahun Baru. Begitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita sudah mendengar ya kabar-kabar yang yang kita harus banyak berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya. Oke. Ada lagi? Ya, nanti tolong didoakan ya Ibu Tanti berikan damai sejahtera, kesehatan yang luar biasa. Dan pertumbuhan gereja Betani Jemaat Immanuel. Oke, silakan Bu Sunting. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya saya juga ada kesaksian sedikit ya. Maksudnya saya bersyukur sih hari ini kan adalah hari terakhir ya kita kebaktian ya di Zoom-nya.
selama 1 tahun ini Tuhan luar biasa ya buat kehidupan saya mungkin banyak juga Amin. orang-orang yang maksudnya yang Tuhan tolong dalam 1 tahun ini. Dari Januari sampai Desember saya sangat bersyukur dan beruntung sekali memiliki Tuhan yang mungkin kita belum pernah lihat, tapi Tuhan hidup di dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang mungkin kekuatan kita sebagai manusia, banyak hal-hal yang kita rasa nggak kuat gitu loh. Banyak masalah yang kita hadapi dalam 1 tahun ini, tapi rancangan Tuhan itu buat saya sungguh sangat dan amat sangat luar biasa, karena proses yang terjadi kepada anak saya yang kecil. Sebelumnya saya juga berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan kasih orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa membimbing anak saya untuk kembali menjadi jalan yang benar gitu. Terus ternyata Tuhan kasih pukulan sekali lagi untuk saya bisa melihat bahwa Tuhan itu di balik pergumulan saya itu Tuhan kasih benar-benar orang yang baik. Sehingga anak saya sekarang benar-benar sudah kembali ya, karena komunikasi kita tuh selama ini memang kurang. Seperti panduan dari Gereja Betani kan adalah keluarga. Jadi komunikasi satu dengan yang lain, kita dengan anak atau dengan anak dengan orang tua itu agak jauh. Karena anak saya sudah besar-besar ya, yang gede umur jalan 27, yang kecil jalan 22. Jadi udah masing-masing udah besar, jadi komunikasi kita tuh terbatas. Karena saya kan kerja, nggak ada di rumah, dan mereka juga ada kegiatan mereka masing-masing. Jadi dan saya juga sangat bersyukur sekali sekarang tuh dia lebih aware, lebih perhatian, lebih lebih bisa mengandalkan apa-apa mah gitu loh. Maksudnya adalah rasa gimana sih, rasa senang, kagum, atau banyak hal lah maksudnya yang mungkin sebagai orang tua perempuan ya, maksudnya dia juga tidak terlalu apet dengan papanya, tidak terlalu apet juga dengan saya. Tapi sekarang anak-anak saya tuh dua-duanya tuh udah mulai ada maksudnya adalah maksudnya, "Ma, udah makan belum nih? Mau gini-gini." Jadi ada perhatian lah buat kita semua. Dan saya juga sangat bersyukur ya di akhir tahun ini juga Tuhan banyak sekali, maksudnya pertolongan Tuhan tuh begitu luar biasa. Tuhan lebih kuatin kita, lebih kasih kekuatan pada saya, kasih kekuatan pada kehidupan saya sehari-hari. Seumur segini juga masih dapat pekerjaan yang mungkin di luar nalar kita gitu. Padahal juga saya pikir seumur saya ini bisa nggak sih terima kerja, bisa nggak sih dapat kerjaan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tuh berkati. Saya sangat amat bersyukur lah ya, maksudnya banyak hal-hal yang dalam 1 tahun ini tuh Tuhan tuh rubah dari Januari, Februari tuh ada aja. Padahal bertubi-tubi datang masalahnya, tapi itulah kadang kita merasa diri kita tuh nggak kuat, nggak percaya gitu loh. Maksudku bisa jadi kayak gini, Tuhan gimana, saya nggak ada kekuatan nih buat jalanin ini semua, buat lewatin hari-hari aja kayaknya kita mesti bergumulannya tuh mesti berat. Tapi itulah Tuhan, sampai Desember ini memasuki bulan Desember kan, akhir-akhir tahun kan, segitu saya renungin tuh, maksudnya rancangan Tuhan tuh buat hidup saya tuh sungguh dan amat sangat luar biasa. Dan mungkin di antara kita semua juga yang hadir pada malam hari ini juga
sungguh ya kita sangat bersyukur ya, karena Tuhan tuh selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita tuh jalan, memberikan kita tuh yang enggak kita pikirkan tuh Tuhan siapkan. Ya Tuhan tuh selalu memberikan kita tuh tepat pada waktunya. Jadi di saat kita nggak kuat, apa segala macam, kita tuh merasa diri kita tuh nggak kuat, Tuhan. Gimana kita harus jalanin, gimana kita harus hadapin gitu loh. Tapi ternyata masalah-masalah yang datang itu yang membuat kita berpikir jernih. Jadi seakan-akan tuh Tuhan bilang, Ping, lu udah nggak usah pikirin, biarin aja gitu loh. Jadi berpikiran positif. Jadi selama ini saya kan kadang-kadang kita berhadapan dengan anak bertingkah laku yang aneh, kan kita kan merasa nih anak nih kayaknya bikin gue jadi kesel apa segala macam, bikin gue sakit, bikin gue pusing, bikin apa segala macam dah. Banyak hal-hal yang membuat kita tuh sebagai orang tua ya, mungkin di sini ada beberapa anak yang sudah besar-besar, mungkin juga beberapa ada anak-anaknya yang masih kecil-kecil gitu loh. Jadi belum sampai tahap yang kita dapat, tapi proses itu akan terus kita hadapi. Tapi tergantung kita, maksudnya pemikiran kita itu apakah dibuat susah atau dibuat gampang. Jadi itu yang membuat kita tuh, jadi kalau ada masalah atau apa, ini sih note aja, maksudnya kalau kita ada masalah atau ada apa, berpikir positif. Jadi kita tidak merasa sakit, tidak merasa bebannya terlalu berat, tidak merasa kita sendiri. Tapi dengan kayak kemarin itu ada orang anak saya mau interview, ternyata dia bilang, Mama aku ngantuk, jadi aku nggak bangun gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya tuh kayaknya, aduh gregetan banget, gue kayaknya gregetan, padahal pagi-pagi udah dibangunin gitu. Pagi-pagi saya udah pesenin sama papanya suruh bangunin dia, tapi ternyata dia nggak bangun gitu kan. Pada saat itu nggak ada yang bantuin saya kan jam 7 pagi udah di tempat kerja gitu kan. Saya harus ngebut untuk pesanan bos gitu, sudah datang pagian, jadi saya kerjaan saya bertanggung jawab pada kerjaan saya sendiri pribadi. Saya juga harus mengurus yang di rumah, saya juga harus siapin lamaran kerja atau apalah, pokoknya banyak hal-hal yang membuat kita hat-trick gitu kan. Ke kanan, ke kiri, apa segala macam, harus semua kita yang kerjain. Tapi itulah sebagai orang tua ya. Jadi kita harus benar-benar jadi garda terdepan jadi sebagai orang tua. Jadi untuk anak-anak yang mungkin belum masukin tahap kerja atau tahap mungkin ada yang kuliah, masih ada yang sekolah juga. Nah itu dia, maksudnya orang tua itu adalah peran yang paling utama buat anak-anak. Jadi saya juga sangat bersyukur karena benar-benar Tuhan tuh lebih banyak menguatkan saya sih. Lebih banyak Tuhan memberikan saya tuh jalan yang jangan terlalu didalemin. Itu masalah pasti itu ringan kalau pemikiran kita ringan. Kalau pemikiran kita berat ya masalah itu akan berat. Jadi itu sih banyak hal-hal yang saya belajar di tahun-tahun inilah. 2 tahun ini yang pandemi luar biasa buat saya. Karena pekerjaan, karena kehidupan sehari-hari ya yang kita harus lewatin, tapi di mana-mana COVID, di mana-mana virus, di mana-mana ada bencana segala macam lah, longsor, gempa apa segala macam lah. Banyak hal-hal yang benar-benar membuat saya bersyukur karena saya juga bawa tiap malam ya, maksudnya kita akan doa syafaat tuh maksudnya sering kali saya bawa doa, semuanya juga saya bawain doa supaya kita semua juga jauh daripada masalah yang bertubi-tubi ataupun bencana alam di mana-mana, dan mungkin virus juga ada lagi gitu kan, tapi kita nggak tahu virusnya apa. Tapi saya sangat bersyukur sampai hari ini, jujur dari COVID pertama sampai sekarang kita tuh nggak pernah kena COVID, kita tuh nggak pernah positif gitu loh. Walaupun saya berdiri di antara orang-orang yang positif, tapi itu dia pemikiran. Dari pemikiran kita juga, kalau dia
dia kena virus COVID, kita berpikiran takutlah apa segala macam, itu akan terjadi. Jadi makanya saya belajar juga dari itu. Jadi pemikiran saya tidak sampai ke situ. Jadi saya berteman sama orang COVID juga ya, di bos saya juga COVID, teman saya Iren juga dulu kena COVID juga gitu kan. Jadi ada di antara beberapa orang yang di sekeliling saya juga kena COVID, tapi karena pemikiran saya tidak, Tuhan tuh nggak pernah kasih saya untuk mengalami hal itu. Karena sekeliling saya tuh kayak bos saya kan takut kan, Ping lu coba lu antigen. Ci udah Ci, saya udah antigen nih. Cici kemarin ini kan positif kata saya. Saya di rumah dia tuh dalam 1 hari kan, maksudnya ada kerjaan di rumahnya dia juga, dia COVID di rumah juga. Jadi kita maksudnya kita berkomunikasi juga pada saat itu. Tapi dapat berapa hari, selang sehari apa, terus dia bilang saya batuk-batuk. Emang pada saat itu kan kondisi kan alam lagi nggak bersahabat ya, jadi kita sakit apa segala macam. Tapi saya langsung coba lu antigen, ya udah saya antigen. Kalau dia antigen sendiri, kalau saya antigen langsung ke lab. Ci, negatif hasilnya kata saya. Dalam hati saya, puji Tuhan ya, maksudnya Tuhan tuh selalu memperkuat tubuh kita, tubuh saya justru. Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, walaupun saya batuk, ada radang sedikit atau kepala pusing apa segala macam, itu pakai obat yang seada di warung aja udah mempan gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur juga. Tahun ini benar-benar banyak hat-trick di mana-mana, tapi tergantung pemikiran kita juga sih sebenarnya. Itu kesaksian saya yang sangat mungkin bisa membantu Bapak Ibu di rumah masing-masing. Satu pesan saya sih, kalau ada masalah berpikirlah positif. Jadi segala sesuatu itu akan ringan buat kita. Jadi kalau kita berpikir negatif, takutlah apa segala macam, itu Tuhan tidak izinkan itu. Tapi Tuhan mau kita berserah sama Tuhan dan berpikir yang baik. Itu aja. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Biar Tuhan campur tangan buat kita semuanya juga. Kita juga akan bawa masuk dalam doa buat awal gereja ya. Awal gereja buka sampai hari ini. Terus selama kita kurang lebih 3 tahun yang Zoom ya. Kita Zoom selama pandemi, selama 3 tahun. Dan Bu Livong tangannya minta Tuhan campur tangan dipulihkan. Dan keempat, Pak Henry minta kita doa juga supaya anak Tuhan dimanapun akan dikuatkan, supaya masalah-masalah yang datang bertubi-tubi, biar mereka juga mempunyai pikiran yang positif. Dan Bu Tanti diberikan kesehatan, keluarganya diberikan kesuksesan buat yang lainnya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita masuk dalam doa ya. Bapa kami yang baik. Bapa kami yang sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan, pemikiran yang baik, kehidupan yang baik Tuhan selama 1 tahun ini Bapa. Engkau campur tangan Tuhan setiap kami. Engkau berkati Tuhan, dari hari ke hari Tuhan Engkau telah kuatkan kami. Kami percaya Bapa, bahwa anak-anak-Mu Tuhan yang pada malam hari ini berkumpul, mengikuti Zoom ini ataupun mereka yang belum sempat ikut Zoom Tuhan, Engkau campur tangan Bapa. Semua yang hadir pada malam hari ini juga bukan kekuatan kami Tuhan, tapi Engkaulah yang menuntun kami untuk bisa ikut, bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa kami harus terus mengandalkan Engkau, bahwa Engkau mengirim anak-anak-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan selama 1 tahun ini Bapa. Mungkin kehidupan kami Tuhan mempunyai kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Engkau campur tangan Bapa. Dari Januari awal tahun ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, akhir daripada bulan Desember.
Engkau berkati, Engkau pimpin kami, Engkau kuatkan kami, Engkau lancarkan kehidupan kami, Engkau berikan kami kesehatan, pemulihan dalam keluarga, Engkau berikan kami keuangan yang baik, kehidupan kami yang baik, usaha kami yang baik, pekerjaan kami yang baik. Itu semua Engkau lakukan buat kami. Kami tidak bisa membalas Tuhan dengan apapun Tuhan. Tapi karena Engkau yang memberikan contoh pada kami untuk Engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun musim hidup kami, Engkau tetap Allah yang setia. Apapun pemikiran kami Tuhan, Engkau tetap menuntun kehidupan kami di jalan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat dan amat sangat bersyukur. Kami sangat amat sangat berterima kasih. Segala sesuatu Tuhan, Engkau siapkan Tuhan. Dari makan minum kami, dari apapun yang kami konsumsi Tuhan, apapun yang kami jalankan Tuhan, masak di rumah atau beli di luar Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, supaya makanan itu boleh berguna dalam tubuh kami. Berikan kami semua kesehatan yang lebih baik. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Kau berkati Tuhan malam ini anak-anak-Mu Tuhan. Yang pelayanan Bapa, yang dari puji-pujian Tuhan, Filia dan keluarga dan rumah tangga dari orang tuanya juga Engkau berkati. Kau rapi Tuhan, Kau lawat kami semua Tuhan, Kau campur tangan Bapa. Berikan kelancaran pada kedua orang tuanya Filia Tuhan, Kau berkati Bapa. Mungkin bagian dari pekerjaan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biar ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang Kau kirim Tuhan untuk memperlancar kehidupan mereka. Bapak yang bagian media juga Tuhan Kau berkati. Kau campur tangan Bapak. Biar segalanya Tuhan Kau campur tangan Tuhan. Setiap apapun keluh kesah kami Tuhan, Kau berikan jalan yang baik. Dan bagian yang firman Tuhan juga Bu Ana dan keluarga yang pada firman Tuhan Kau berkati. Kau rapi Tuhan. Kau pimpin kehidupannya. Kau berkati Tuhan keuangan, kesehatan, keselamatan. Jauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati Tuhan anak-anaknya. Engkau campur tangan Bapa. Biar segalanya Tuhan, kami hidup di dalam agenda-Mu Tuhan. Mungkin banyak Tuhan, banyak orang-orang yang berdoa minta A, minta B, minta C Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap kami Kau lawat. Setiap kami Tuhan Kau tidak lewatkan. Kau berkati Tuhan Yesus. Dan pada malam hari juga Tuhan bagi keluarga dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga Kau berkati Tuhan. Kau berkati anak-anak mantunya juga Bapak. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati kami juga para jemaat Tuhan. Kau berkati juga Tuhan yang kami masuk dalam doa Tuhan. Di mana tahun ini adalah awal pembukaan gereja Betani Tuhan di pasar modern Bapak. Tuhan Kau campur tangan Tuhan tempat itu. Ruko itu Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sangat percaya dan yakin bahwa Engkau memperluas, memperlebar, mempertinggi Tuhan. Gereja-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan dan haus akan firman-Mu. Engkau campur tangan Tuhan bagi yang melayani di dalamnya. Kau berkati Tuhan semua dan segalanya. Engkau kirim orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar haus dan akan firman-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Butuh pertolongan-Mu Tuhan, butuh jamahan-Mu, butuh aturan dari-Mu Tuhan. Kau berkati. Setiap langkah kami Kau campur tangan Bapa. Urapi Tuhan setiap jemaat yang datang. Berkati Tuhan setiap jemaat yang memerlukan Tuhan dan haus akan Engkau, Pak. Engkau berkati para pekerja ya Tuhan. Berikan semangat yang berapi-api Tuhan. Berikan semangat Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Berkati juga dalam kehidupan anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Tidak ada mustahil Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh nama-Mu terpancar Tuhan. Segala tingkah laku kami Tuhan. Biar nama-Mu terpancar Tuhan di dalamnya. Engkau berkati Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Urapi Bapa. Dalam tahun ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan atas pembukaan gereja dari awal sampai dengan hari ini Tuhan hampir penutupan tahun Tuhan.
kami akan mengadakan kebaktian penutupan tahun. Kau berkati Tuhan, biar semuanya itu Tuhan rancangan yang jadi setiap kami. Kau berkati Tuhan gereja itu supaya boleh berkembang dengan baik. Rancangan-Mu Tuhan, masukkan ke dalam agenda-Mu Tuhan, untuk Engkau selalu memberikan Tuhan hal-hal yang kecil maupun yang besar. Kau selalu menguatkan, Kau selalu mengikat kami semua Tuhan di tali yang Engkau siapkan Tuhan. Setiap kami, biar kami saling merangkul satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menguatkan Bapa. Kau berkati ya Tuhan. Di mana Zoom ini juga Tuhan sudah berjalan 3 tahun Tuhan kurang lebih, tapi Kau campur tangan Bapa. Betapa banyak Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan buat kami. Setiap kami Tuhan Kau lawat, Kau tuntun kami Tuhan. Biar kami bisa melihat, dan banyak Tuhan komunikasi-komunikasi kami satu saudara dengan yang lain. Kau berkati, Kau rapi, jamah dan atur semua dengan baik. Bapa yang baik Tuhan, Engkau tahu Tuhan kebutuhan Zoom ini Tuhan, bagi warga yang jauh juga bisa ikut Tuhan. Itu semua kemurahan dari-Mu Bapa. Kau berkati keluarga Ibu Jenny Tuhan, biar berikan kesehatan, keselamatan, perlindungan juga Tuhan. Mungkin di mana-mana banyak bencana, tapi kami percaya Tuhan bahwa anak-Mu yang berserah kepada-Mu Kau lindungi Bapa. Jauhkan setiap kami Tuhan dari segala bencana apapun. Jauhkan kami semua dari segala virus apapun. Tuntun kehidupan kami Tuhan di jalan yang benar, di jalan yang di dalam Engkau Tuhan. Kau rapi ya Bapa. Pimpin Tuhan kehidupan kami supaya terus mengandalkan Engkau dimanapun dan apapun musim hidup kami. Bapa dalam surga, saya juga berdoa Tuhan untuk Bu Fong Tuhan. Kau campur tangan Bapa, tangannya masih ada rasa sakit, masih ada perlu pemulihan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya mujizat-Mu Tuhan yang nyata di tahun 2022 ini Tuhan. Biar di tahun 2023 dia menjadi benar-benar lebih pulih dan lebih kuat lagi dan terus di dalam Engkau Bapa. Campur tangan Tuhan Yesus, biar Bu Lipong juga merasakan bahwa Engkau juga tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa Engkau selalu menjamah dan mengatur hidup dia menjadi lebih baik. Mungkin ini adalah masalah buat dia, tapi saya percaya Tuhan, Engkau berikan dia pemikiran yang baik, pemikiran yang meringankan Tuhan. Segala apapun Tuhan yang dia hadapi, Kau berkati Tuhan. Biar segala sakit penyakit Tuhan jauh daripada Bu Lipong dan kami semua. Pulihkan, campur tangan Tuhan. Buat keluarganya juga Engkau pulihkan Tuhan, berikan kesehatan pada anak cucunya Tuhan, dan mantunya juga. Kau berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Kau berkati Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Kau lancarkan Tuhan segala sesuatunya Bapa. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak dalam surga, saya juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin punya masalah Tuhan tentang ibadah Natal kemarin Tuhan. Biarlah boleh dikuatkan mereka Bapak, biar mereka juga boleh berpikiran positif Tuhan. Karena berpikiran positif itu bisa meringankan beban apa yang kita hadapi Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu di luar pulau sana Tuhan. Banyak hal-hal yang mereka hadapi di Bogor, dimanapun Tuhan. Kita lihat di sosmed Tuhan, banyak sekali Tuhan anak-anak-Mu yang terhalang Tuhan untuk bisa beribadah Natal ataupun Tahun Baru. Tapi saya percaya Tuhan, dan kami semua percaya malam ini Engkau campur tangan Bapak. Engkau halau Tuhan, Engkau hapuskan segala kuasa kegelapan mengganggu mereka di dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan mereka, Tuhan. Kau berikan jalan Bapak, supaya mereka juga diberikan kelancaran Tuhan untuk kebaktian akhir tahun ini Bapak. Campur tangan Tuhan, biar sekeliling mereka bisa melihat Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bahwa kasih-Mu selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan, walaupun berbeda agama, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau juga mengasihi mereka yang mungkin mempunyai pikiran yang jahat terhadap anak-anak-Mu Tuhan. Tapi biarlah Engkau berikan mereka hati dan pikiran yang baik. Berkati ya Tuhan, biar segalanya semuanya penuh damai, penuh dengan sukacita Tuhan, satu dengan yang lain Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau campur tangan Tuhan buat semua dan segalanya. Urapi, jamah dan atur semua dengan baik. Terima kasih Bapak dalam surga, Engkau urapi Tuhan, kesehatan Bu Tanti, mungkin Ami yang ada di Sukabumi juga,
dan kami semua juga Bapa, Engkau berikan kesehatan, pemulihan, Engkau lindungi kami Tuhan, dimanapun dan apapun Tuhan, apa yang kami lakukan boleh membuahkan hasil yang baik. Berkati kesehatannya Tuhan, oma-oma kami Tuhan, yang di luar kota juga Tuhan, Bu Swanti Tuhan, berkati. Bungkus Tuhan setiap kami Bapa. Urapi Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan, berkati Tuhan setiap kami Tuhan, biar kami boleh terus mengandalkan Engkau, biar setiap hari kami akan terus Tuhan Yesus memanggil nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, biar apapun yang kami kerjakan boleh menjadi berkat buat keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan Yesus, khusus saya berdoa malam ini Bapa, Engkau berkati Tuhan, di dalam 1 tahun ini Tuhan, pemikiran, hati, ide, apapun yang kami keluarkan Tuhan dari kehidupan kami, keuangan kami Tuhan. Berkat dari-Mu Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Biar apapun uang yang keluar dari kehidupan kami, setiap kami Tuhan, Engkau berkati Bapa. Biar apapun yang keluar dari rekening, ataupun dari kehidupan kami, dari pemikiran kami, dalam kesehatan kami, dari apapun Tuhan yang Kau berkati kami Tuhan, biar apapun yang kami keluarkan boleh kembali dengan berserta dengan teman-temannya Tuhan untuk bisa di tahun 2023 Tuhan kami menjadi kuat, menjadi mempunyai ide yang cemerlang, mempunyai hati yang baik, mempunyai keuangan yang baik, mempunyai kehidupan yang mapan, mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan di tahun 2022. Biar hati dan pikiran kami juga terus tertuju dan bersemangat Tuhan di dalam Engkau. Engkau berkati setiap kami, Engkau urapi Tuhan, dan keluarga rumah tangga Fania juga dan PT Kau berkati. Berkati juga Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, penerus bangsa-Mu Tuhan. Bagi anak-anak sekolah minggu juga Engkau campur tangan Bapa. Setiap anak sekolah minggu adalah penerus bangsa-Mu. Tapi saya percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan ide-ide Tuhan untuk anak-anak mempunyai waktu tidak bermain, tapi mempunyai waktu untuk mencari Engkau Tuhan. Dimanapun dan apapun yang permainan mereka Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau lindungi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, penerus bangsa-Mu Yesus. Jenis dan Angel juga Tuhan Kau berkati, Gio dan Noel dan anak-anak Padarman dan semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Kau berkati. Kau campur tangan Tuhan, Kau jaga Tuhan, Kau kirim malaikat untuk menjaga mereka. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemerintahan yang ada Tuhan, telah banyak Tuhan pemasukan yang membuat kami takut Tuhan untuk menghadapi hari esok Tuhan. Hari ke depannya Bapak, telah banyak bencana Bapak, Kau campur tangan Bapak. Biar pemerintah bisa mengatur semuanya dengan baik, dengan kata-kata yang baik untuk menyampaikan kepada kami semua sebagai bangsa Indonesia atau bangsa di dalam negeri ini Bapak, Kau campur tangan Tuhan, dari yang tinggi sampai yang rendah juga Kau berkati Tuhan. Urapi Tuhan, kuatkan mereka Bapak, berikan mereka ide-ide yang baik Tuhan. Berkati Tuhan supaya pekerjaan mereka juga berkenan di hadapan-Mu, biar mereka juga mempunyai hati dan pemikiran yang baik dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan kami semua Bapak. Biar segalanya Tuhan hanya rancangan-Mu yang jadi setiap kami. Kau rapi, campur tangan Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, kami diberikan kesempatan pada malam hari ini, dan hari ini adalah terakhir. Kau berkati Tuhan, supaya kami bisa bertemu lagi dengan kesehatan yang sempurna, pemulihan dalam segala sakit penyakit Tuhan di tahun yang akan datang Bapak. Terima kasih dan kami semua sangat amat berterima kasih Bapak atas berkat-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami satu persatu, campur tangan Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang kerja juga Kau berikan kekuatan Tuhan. Berikan pekerjaan yang baik. Yang belum bekerja juga Kau berikan pekerjaan dan lingkungan orang-orang yang baik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biar kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saya serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kita akan menerima berkat dari-Mu. Saya serahkan pada Pak Johan. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik, karena Yesus Kristus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Terima kasih Ibu Piting. Kita akan berfoto, silakan dibuka videonya. Ini foto yang terakhir di tahun 2022. Mana Abang Noel? Ya, oke, yuk. Mari semuanya Oke. buka dulu kameranya untuk Kevin, media. Devina. Oke. Yuk semuanya, mari sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, angkat jempolnya. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi love-nya. 1, 2, 3. Sarangnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, luar biasa Bu Elvira. Semuanya Pak Dharma. Nah, begitu dong. Semuanya. Halo Toto. Berkati. Terima kasih dan berkati Pak Yogi. Semuanya. Oma. Pak Johan, Bu Bu Meli. Bingsa Putri, keluarga Pak Darman, Bu Andi, Merry Christmas, dan selamat ulang tahun. Iya, sama-sama Merry Christmas. Saya izin live ya, sampai ketemu di tahun 2023. Nah, Tuhan Yesus berkati.